Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rida Prihatni, SEMSI AKCHMA, dan yang terhormat Ibu Windy Permatasyono, SAKMK, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam sesi pembelajaran bersama ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan presentasi mengenai perhitungan harga jual, yang merupakan salah satu aspek penting dalam akuntansi manajemen. Materi ini sangat relevan dalam dunia bisnis karena menentukan keberlanjutan dan juga profitabilitas perusahaan. Sebelum masuk ke pemaparan materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dari saya sendiri, saya Faris Amal Farisi, lalu ada Dita Sada Kumalasari, Sarwa Trihisya, dan juga Atayullah Goli Jaya Laksono. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada daftar isi, di mana kita akan memiliki tiga pokok pembahasan dan satu kasus soal. Di mana tiga pokok pembahasan sendiri, yang pertama ada pendekatan ekonom terhadap penetapan harga, lalu dilanjutkan dengan pendekatan biaya penyerapan terhadap penetapan harga biaya plus, lalu terakhir target costing, di mana untuk penutupan kami akan memberikan kasus soal kepada kalian semua dan juga penjelasannya. Untuk selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh rekan saya, Atayla. Untuk Atayla, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan ekonom terhadap penetapan harga. Oke, di sini jadi ketika suatu perusahaan menaikkan harga produknya, biasanya tuh jumlah penjualan akan ikut menurun. Oleh karena itu, penetapan harga merupakan keseimbangan yang harus dicapai antara pendapatan per unit yang lebih tinggi dan penurunan volume penjualan akibat harga yang lebih mahal. Nah, sensitivitas jumlah penjualan terhadap perubahan harga ini dikenal sebagai elastisitas harga permintaan. Saya masuk ke elastisitas permintaan. Jadi elastisitas harga kan sebuah produk itu mengukur sejauh mana perubahan mempengaruhi jumlah produk yang terjual. Jadi permintaan dapat dikatakan inelastis atau tidak inelastis jika perubahan harga berapa kecil pada jumlah yang terjual. Misalnya itu pada parfum merek ternama yang dijual di counter kosmetik biasanya memiliki permintaan yang tidak elastis atau inelastis karena pelanggan tetap akan membeli meskipun harganya naik atau tinggi. Nah, sebaliknya, permintaan dapat dikatakan elastis jika perubahan harga memiliki dampak yang besar pada jumlah yang terjual. Misalnya itu seperti bahan bakar. Jadi, jika sebuah bensin menaikkan harga bensinnya, pelanggan atau customer cenderung akan mencari harga yang lebih murah di tempat lainnya. Oke, di sini selanjutnya ada rumus untuk mengukur elastisitas harga permintaan. Jadi, elastisitas harga permintaan itu dapat disimpulkan dengan epsilon G. Jadi, rumusnya itu Ln dikali satu ditambah presentasi perubahan dalam jumlah yang terjual dibagi dengan Ln dikali satu ditambah persentase perubahan harga. Jadi sebelum masuk ke contoh soal, jadi Ln itu merujuk pada fungsi logaritma atau natural logaritma natural. Logaritma natural ini berbasis bilangan E, di mana E adalah konstanta yang matematika yang kira-kira sama dengan 2,71828. Oke, masuk ke contoh soalnya. Jadi misalnya jika manajer sebuah perusahaan produksi sampo percaya bahwa kenaikan harga 10% untuk sampo apel akan mengakibatkan penurunan 15% dalam jumlah botol sampo yang terjual. Jadi maka elastisitas harga permintaan untuk produk ini dapat dihitung dengan Ln dikali 1 kurang 0,15 dibagi dengan Ln dikali 1 tambah 0,10, hasilnya itu minus 1,71. Untuk yang selanjutnya ada menghitung harga yang memaksimalkan keuntungan. Jadi ada dua rumus beruntun, yaitu pertama markup optimal pada biaya variabel dan harga jual optimal. Untuk markup optimal pada variabel itu dapat dirumuskan sebagai minus 1 dibagi 1 dikurang elastis harga permintaan atau epsilon D. Yang kedua, harga jual optimal dapat dirumuskan sebagai 1 ditambah markup optimal dikali biaya variabel per unit. Nah, contoh perhitungannya itu, jadi sebuah manajer dari perusahaan produksi sampo memperkirakan bahwa kenaikan harga sebesar 10% pada sampo apel akan menyebabkan penurunan jumlah penjualan sebesar 15%. Elastisitas harga permintaan sampo apel dapat dihitung sebagai minus 1,71 seperti yang tadi sudah dihitung di contoh sebelumnya. Jika biaya variabel per botol sampo adalah $2,
maka harga jual optimalnya adalah, jadi pertama tadi kita nyari mana optimal pada biaya variabelnya itu satu, eh, dibagi satu dikurang 1,1. Hasilnya itu 1,41. Nah, untuk harga jual optimal itu di satu ditambah 1,41 dikali $2, jadi harga jual optimal itu 4,82 dolar. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masih. Baik, selanjutnya yaitu ada pendekatan biaya penyerapan terhadap penetapan harga biaya plus. Nah, di sini berbeda dengan pendekatan ekonom tadi ya, baik dalam hal biaya dinaikkan maupun dalam nanti itu cara kenaikan yang ditentukan. Nah, berdasarkan pendekatan biaya penyerapan terhadap penetapan harga biaya plus ini, basis biayanya itu adalah biaya unit produk dengan biaya penyerapan dan bukan biaya variabel nantinya. Boleh di next. Nah, dalam pendekatan biaya terhadap harga plus ini, nanti yang pertama itu langkahnya adalah menetapkan target harga jual dengan pendekatan absorption costing. Di sini ada ilustrasi ya, di mana perusahaan retail itu ingin menetapkan harga jual untuk produk yang baru saja mengalami beberapa modifikasi desain. Nah, Departemen Akuntansi itu telah memberikan estimasi biayanya untuk produk yang didesain ulang dengan tabel di sini ya, biaya bahan bakunya ada $6, tenaga kerja langsung $4, biaya variabel operasional pabrik $3, biaya tetap operasional pabrik itu totalnya $70, biaya biaya variabel beban penjualan dan administrasi itu $2, dan biaya tetap beban penjualan dan administratif itu totalnya $60. Nah, tentunya dalam penetapan target harga jual itu yang pertama adalah menghitung biaya produk per unit. Nah, di sini perusahaan retail ini kan tadinya berharga 20 per unit pada jumlah 10.000 unit. Nah, seperti yang dihitung di bawah ini. Yang mana tadi disebutkan bahwa biaya bahan bakunya ada $6, tenaga kerja langsungnya $4, biaya pabriknya itu $3, dan biaya tetap operasional tadi kan disebutkan ya jumlahnya itu $70. Sehingga kita bagi sesuai jumlah unit yang dijual nantinya, yaitu ada 10.000. Jadi $70.000 dibagi dengan 10.000 didapatkan $7. Nah, seluruh biaya tadi dijumlahkan sehingga didapatkan hasilnya yaitu $20 untuk harga produk per unit nantinya. Boleh di next. Nah, untuk langkah keduanya yaitu ada hitung markup atau biaya kenaikan dari perusahaan untuk menutupi beban. Nah, di sini perusahaan retail itu memiliki kebijakan umum nih, yang mana dia itu menaikkan biaya produk per unitnya itu sebesar 50%. Nah, lembar penawaran harga untuk perusahaan yang disiapkan menggunakan pendekatan biaya penyerapan, sehingga dapat dihitung dari di bawah ini. Yang mana tadi kan harga produk per unit itu didapatkan 20 $20. Sehingga ini ada kenaikan untuk menutupi biaya penjualan dan administratif dengan profit yang sesuai kebijakan tadi yaitu 50% per unit, maka 50% dari 20 yaitu $10. Sehingga target harga jual dari produknya ini per unit yaitu adalah $30. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan target harga jual sesuai pendekatan pembiayaan dari harga plus, yaitu sama dengan total biaya ditambah dengan biaya kenaikan nantinya. Boleh di next. Nah, selanjutnya, tadi kan perusahaan udah nentuin ya presentasi kenaikannya. Nah, bagaimana sih perusahaan itu menentukan persentase kenaikannya? Nah, biasanya kenaikan atas biaya ini ditentukan oleh kondisi pasar nantinya. Tapi pada realitanya nih, banyak perusahaan yang menentukan kenaikannya itu berdasarkan biaya dan keuntungan yang diinginkan. Nah, jadi banyak nih yang berpendapat bahwa markup tersebut harus cukup untuk menutupi biaya penjualan dan administrasi, serta memberikan tingkat pengembalian investasi atau ROI yang memadai nantinya. Nah, adapun rumus untuk menentukan persentase kenaikan ini pada biaya penyerapan ini yaitu sama dengan ROI yang diperlukan dikali investasi ditambahkan dengan biaya penjualan dan administratif dibagi dengan biaya produk per unit dikali dengan penjualan per unit. Di sini ada contoh ilustrasi di mana Ritter Company ya, lanjutan dari tadi, dengan menginvestasikan $100.000 dalam aset operasional, seperti peralatan untuk produksi dan memasarkan 10.000 unit produk setiap tahunnya. Nah, dengan biayanya itu masih sama ya dengan tadi,
ada dari akuntansinya. Terus bagaimana sih jika return company ini menginginkan tingkat pengembaliannya itu sebesar 20%? Maka biaya markup untuk produk tersebut dapat ditentukan dengan cara yang mana persentasenya itu dihitung dari sama dengan 20%. Ini didapatkan dari pengembalian investasi yang diinginkan oleh return company, yaitu 20%. Dikalikan dengan 100.000 dolar sebanyak yang dia investasikan dalam aset operasional nantinya. Terus ditambah dengan 2% per unit. Ini didapatkan dari biaya variabel beban penjualan dan administrasi per unitnya. Terus dikali dengan 10.000 unit sesuai dengan yang akan dipasarkan nantinya. Terus ditambahkan dengan 60.000 dolar. Ini yaitu biaya tetap penjualan, beban administratif, dan juga penjualan. Nah, terus dibagi dengan 20.000 dolar per unit. Ini didapatkan dari harga per produknya tadi per unit. Terus dikalikan dengan 10.000 unit sesuai yang dijual. Nah, jadi didapatkan yaitu 20.000 dolar ditambah 80 dolar dibagi dengan 200.000 dolar. Sehingga didapatkan harga markup atau kenaikannya itu 50%. Boleh di next. Adapun ya permasalahan terkait pendekatan absorption costing. Nah, biasanya absorption costing ini kan tadi cuma ngitung dari target penjualan sama kenaikannya aja. Nah, tentunya terdapat nih permasalahan yang terjadi dalam penyerapan pendekatan ini. Yang pertama itu ada ketergantungan pada perkiraan penjualan, di mana dalam absorption costing ini biaya per unit itu dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah aset yang di unit. Karena jika nantinya terdapat nih perkiraan penjualan tersebut meleset, maka biaya tetap per unitnya itu menjadi tidak akurat nantinya. Nah, yang kedua yaitu mengabaikan permintaan pasar. Dan kita tahu ya bahwa berfokus pada biaya produksi, bukan pada dinamika permintaan pasarnya. Nah, mungkin perusahaan tersebut terus produksi ya dalam jumlah besar untuk menekan biaya per unit nantinya. Apakah ada permintaan tahun berikutnya sehingga misalnya nih permintaannya menurun, terjadilah kelebihan persediaan sehingga dapat meningkatkan biaya penyimpanan dalam produknya nantinya. Yang ketiga yaitu adanya potensi kesalahan dalam penentuan harga. Di mana karena biaya tetap dialokasikan kepada seluruh unit berdasarkan volume produksi nantinya, harga jual yang ditentukan itu bisa mencerminkan nilai pasar. Gimana ya? Jadi dia tuh kurang mencerminkan nilai pasar. Yang mana jika perusahaan menetapkan harga terlalu tinggi, mungkin karena salah perhitungan biaya, produk tersebut menjadi tidak kompetitif dengan kompetitor lainnya gitu. Terus yang keempat ada dampak langsung terhadap profitabilitas, di mana dalam jangka pendek laba bersih mungkin dapat tampak menjadi lebih tinggi ya jika tingkat produksinya meningkat, meskipun penjualan tidak bertambah. Hal ini karena sebagian biaya tetap itu tetap terserap nih di persediaan. Tapi dalam jangka panjang tersebut, jika produknya itu nggak terjual, maka biaya penyimpanannya akan meningkat. Dan saat persediaan dijual di periode mendatang, laba tersebut juga dapat turun secara tiba-tiba. Karena itu, dalam absorption costing ini memberikan gambar profitabilitas itu kurang akurat dibanding dengan variable costing. Oke, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tata. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang target costing. Boleh di next. Oke, target costing ini sendiri secara sederhana artinya itu adalah proses penetapan biaya produk berdasarkan harga jual yang diharapkan di pasar, dikurangi dengan margin laba yang ditargetkan. Dengan kata lain, perusahaan ini menetapkan batas maksimal biaya produksi produknya sebelum produk benar-benar mereka buat. Nah, tujuan mereka buat target costing ini adalah untuk agar produk mereka dapat dijual dengan harga yang kompetitif sekaligus menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Boleh next.
Nah, untuk menentukan target costing, biasanya tuh perusahaan perlu memperhatikan yang namanya konsep-konsep dasar atau dasar-dasarnya dari penentuan target costing. Yang pertama ini adalah menentukan harga jual yang dapat diterima pasar. Nah, ini perusahaan biasanya ngelakuin riset pasar lebih dahulu untuk tahu harga yang dapat diterima oleh pelanggan atau harga pasarannya berapa gitu. Nah, yang kedua adalah menentukan laba yang diinginkan. Nah, kalau perusahaan itu biasanya menentukan strategi bisnis. Perusahaan itu biasanya menentukan target margin atau keuntungan yang mereka harapkan. Misalkan mereka mau margin mereka 30% sampai 50%, berarti mereka harus ngira-ngira nih berapa biaya target costing mereka biar mereka dapat keuntungan 30-50%, tapi tetap harganya tuh sesuai pasaran. Yang ketiga adalah menghitung biaya target. Nah, ini dengan mengurangkan laba yang diinginkan dari harga jual yang telah diterapkan, perusahaan ini biasanya mendapatkan batas biaya maksimum yang dapat digunakan untuk mereka produksi. Yang terakhir adalah merancang produk sesuai dengan biaya target. Apabila estimasi biaya produksinya itu lebih tinggi dari target cost, biasanya perusahaan tuh bakal cari cara untuk menekan biaya produksi tanpa perlu mengurangi kualitas atau fungsional produk. Selanjutnya ada rumus dasar TC. TC itu target costing ya maksudnya. Target costing benar. Rumusnya itu adalah total cost sama dengan HJ dikurang laba. Harga jual yang dapat diterima pasaran dikurangin laba, sama seperti tadi yang untuk menentukan menghitung biaya target, ini adalah rumusnya. Boleh dilanjut? Nah, yang ketiga adalah kita masuk ke proses implementasi target costing. Implementasi target costing dalam akuntansi manajemen biasa dilakukan melalui beberapa tahap. Nah, tahap-tahapnya apa aja? Yang pertama adalah riset pasar dan penentuan harga jual. Langkah pertama dalam target costing adalah memahami kebutuhan pelanggan dulu kan, dan harga yang dapat diterima di pasar. Nah, biasanya perusahaan itu punya analisis kompetitor juga. Nah, pelaku analisis itu mereka manfaatkan buat memastikan bahwa harga jual produk mereka tetap kompetitif. Yang kedua adalah penentuan laba yang diharapkan. Perusahaan menetapkan target laba berdasarkan strategi bisnis dan kondisi keuangan. Faktor-faktor seperti biaya tetap, biaya variabel, serta return on investment atau ROI itu jadi pertimbangan juga buat mereka dalam menentukan laba yang diinginkan. Terus yang ketiga adalah penentuan biaya target. Habis dua langkah di atasnya itu terpenuhi, mereka tuh biasanya menghitung biaya target yang harus dicapai dalam produksi. Apabila estimasi perusahaan itu lebih tinggi biaya produksinya dari target cost, maka perusahaan itu biasanya akan mencari cara untuk menurunkan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Itu harus ya. Yang keempat adalah pengembangan produk dengan biaya efisien. Perusahaan itu nggak cuma punya tim manajemen, tapi juga punya tim pengembangan produk atau kayak R&D-nya gitu. Nah, tim pengembangan produk ini itu bekerja sama dengan bagian produksi, pemasaran, dan keuangan untuk merancang produk yang sesuai dengan biaya target. Nah, metode yang tim R&D gunakan ini bisa seperti value engineering atau VE yang sering digunakan untuk menemukan cara inovatif dalam mengurangi biaya produksi tanpa lagi-lagi mengurangi nilai produk bagi pelanggan. Nah, yang kelima, yang terakhir itu adalah evaluasi dan pengendalian biaya. Nah, selama proses produksi, perusahaan itu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa biaya tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan, maka dilakukan analisis lagi nih dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan target costing, dan lagi-lagi barangnya itu tidak mengurangi nilai standarnya, SOP-nya gitu. Boleh lanjut.
Nah, ini penerapan target costing pada perusahaan itu maksudnya nggak cuma-cuma gitu loh. Ada keunggulan yang bakal perusahaan dapetin kalau misalkan mereka menerapkan target costing dengan baik. Yang pertama adalah mereka dapat meningkatkan efisiensi biaya. Nah, dengan menekan biaya, sejak tahap perancangan, perusahaan akan dapat menghindari pemborosan biaya. Yang kedua, memastikan keuntungan yang stabil. Karena margin laba sudah diperhitungkan sejak awal nih, sejak mereka melakukan target costing, maka perusahaan dapat menjaga kestabilan keuntungannya. Jadi mereka nggak akan tiba-tiba merasa rugi atau mereka tiba-tiba marginnya berubah jadi drastis turun banget, tiba-tiba tinggi banget, itu nggak ada yang kayak gitu karena mereka sudah menetapkan yang namanya target costing di awal. Nah, yang ketiga, meningkatkan daya saing. Dengan menetapkan harga jual yang kompetitif, produk lebih mudah diterima di pasar. Karena sebelumnya di langkah dalam menentukan target costing tadi kan ada yang namanya riset pasar ya. Jadi mereka sudah memastikan bahwa produk mereka harganya sudah diterima oleh pasar. Yang ke Nah, untuk tambahannya ini mendorong inovasi. Proses target costing seringkali memicu kreatif dalam pengembangan produk dan efisiensi produksi. Kalau untuk tantangannya sendiri, target costing ini punya kesulitan dalam menentukan harga jual yang tepat. Karena harga pasar bisa sangat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Entah itu daya beli masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua adalah tekanan terhadap tim produksi dan desain. Menyesuaikan produk agar tetap sesuai dengan biaya target tanpa mengorbankan kualitas bisa jadi tantangan besar. Karena kan kadang ada ya harga produk yang harga bahan mentah yang tiba-tiba naik karena perubahan harga pasaran gitu. Cuman ya lagi-lagi karena kita menentukan target costing, ini merupakan tantangan yang akan kita hadapi gitu. Yang terakhir adalah membutuhkan kolaborasi antar departemen. Target costing ini melibatkan berbagai departemen. Kayak tadi ada departemen R&D, departemen produksi, dan departemen desain, tim desain gitu. Jadi mereka berkoordinasi, berkomunikasi, sehingga produk yang mereka hasilkan itu sesuai dengan apa yang menjadi goals mereka. Boleh dilanjut? Oke, ini masuk ke bagian Fahri. Selanjutnya saya akan berikan kepada Fahri. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Dita atas penjelasannya terkait target costing. Kita akan masuk pada soal kasus. Boleh dilanjut ke next slide-nya. Baik, di situ terdapat 3 kasus. Pada slide pertama, mengenai soal kasus ini ada 2 kasus yang sebelumnya jika kalian ingin mengerjakan, kalian tinggal pause atau stop video ini lalu mengerjakan soalnya. Tetapi jika ingin melanjutkan penjelasan dari kami, jadi jangan di-pause. Soal pertama atau kasus pertama, Jaisa Company merupakan sebuah perusahaan yang menjual produk A. Jika produk A dianalisis dan ditemukan jika perusahaan tersebut menaikkan harga produk A sebanyak 15%, maka terjadi penjualan di mana produk A yang mengalami penurunan sebesar 20%. Dari analisis ini, hitunglah elastisitas produk A perusahaan ini. Lalu yang kedua, kasus kedua, Edo Corporation sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan produk baru mereka dan bagian manajemen telah mengumpulkan informasi sebagai berikut, yaitu jumlah unit yang akan diproduksi dan dijual setiap tahunnya adalah 10.500 unit. Biaya produksi per unitnya adalah $25, proyeksi biaya penjualan dan absorpsi tahunannya adalah $60.000, lalu perkiraan investasi yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah $450.000, dan pengembangan investasi atau ROA yang diinginkan adalah 20%. Hitunglah persentase markup pada biaya penyerapan. Baik, lanjut kita akan langsung kepada pembahasan dan juga jawaban. Pada jawaban kasus pertama, ini sebelumnya sudah dijelaskan mendetail oleh Atta, di mana AD atau elastisitas demand ataupun elastisitas permintaan memiliki rumus yaitu Ln 1 ditambah presentasi perubahan jumlah penjualan
dibagi dengan ln 1 tambah persentase perubahan harga, di mana yang telah kita ketahui tadi, di mana Jaisa Company ini menaikkan perubahan harganya sebanyak 15%, sehingga pada bagian bawah persentase perubahan harganya itu plus 0,15, menandakan plus 15%. Lalu pada perubahan jumlah penjualannya ini mengalami penurunan, yang artinya itu negatif atau minus, yang menandakan satunya ini akan ditambah dengan minus 0,20. Setelah itu kita akan menghitung, menjadikannya 1 dikurang 0,20 menjadikan 0,80. Lalu 1 tambah 0,5 0,15 menjadikannya 1,15. Pada rumus ini kita tinggal membaginya, yaitu ln 0,80 dibagi ln 1,15. Untuk mempermudah, kalian bisa menggunakan kalkulator ataupun media lainnya. Menghasilkannya yaitu minus 1,5965. Lalu selanjutnya kita akan melakukan markup biaya variabel yang memaksimalkan keuntungan, di mana rumusnya sendiri yaitu negatif 1 dibagi 1 ditambah ED. Kita lanjut, masukkan angkanya. Minus 1 dibagi 1 tambah minus 1,5965. Menghasilkan angka nominal sebesar 1,67. Baik, dilanjutkan yaitu harga yang memaksimalkan keuntungan dengan rumus 1 tambah markup yang memaksimalkan keuntungan pada biaya variabel, lalu dikalikan dengan biaya variabel per unit. Di sini 1 ditambah 1,67 yang telah kita hitung, lalu kita kalikan dengan $2, menghasilkan $5,34 untuk harga yang memaksimalkan keuntungannya. Lanjut, slide berikutnya, kita akan membahas jawaban kasus kedua. Baik, pada jawaban kasus kedua ini kita akan menghitung persentase markup pada biaya penyerapan. ROA atau Return of Investment yang diperlukan dikalikan dengan investasi, ditambah biaya penjualan dan juga administrasi. Lalu kedua ini dibagi dengan biaya produk per unit dikali penjualan per unit. Kita masukkan angkanya, yaitu ROA yang diperlukan dikali investasi. ROA kita sendiri adalah 20% dikali $450.000. Lalu setelahnya akan kita tambahkan dengan biaya penjualan yaitu sebesar $60.000. Setelahnya kita akan bagi dengan $25 dikali dengan unit kita yang akan kita jual yaitu 10.500 unit. Sehingga persentase markup pada biaya penyerapan kita sendiri adalah 57%. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh kasus ketiga. Boleh, next slide. Pada soal dan jawaban kasus ketiga, PT Harmoni Indah adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi alat-alat elektronik. Perusahaan ini berencana untuk memasuki pasar speaker portable yang semakin berkembang dengan teknologi suara berkualitas tinggi. Manajemen yang yakin bahwa agar dapat bersaing secara efektif, harga speaker baru yang sedang dikembangkan tidak boleh melebihi dari Rp120.000. Dengan harga ini, manajemen telah memperkirakan perusahaan dapat menjual 30.000 unit speaker per tahun. Produk ini sendiri membutuhkan investasi sebesar 3 miliar rupiah dan ROA atau Return of Investment-nya sendiri yang diinginkan adalah 18%. Hitunglah target biaya satu speaker. Pada rumusnya sendiri kita hanya tinggal melakukan proyeksi penjualan dikurangi dengan keuntungan yang kita inginkan yang telah dijelaskan oleh Tata sebelumnya, yaitu harga jual dikurang laba. Baik, untuk proyeksi penjualannya sendiri yaitu 30.000 speaker dikalikan dengan Rp120.000 per speakernya, menghasilkan 3.600.000.000 rupiah. Lalu kita kurangkan saja dengan keuntungan yang kita inginkan, yaitu 18% dikalikan 3 miliar, yaitu sebesar 540 juta rupiah. Target biaya untuk 30.000 speaker ini tinggal kita kalikan saja atau kita kurangkan saja semuanya, maaf, yaitu 3,6 miliar dikurangkan dengan 540 juta rupiah menghasilkan 3.060 juta rupiah. Lalu untuk target biaya per speaker tinggal kita bagikan saja dengan jumlah unit yang kemungkinan kita akan jual, yaitu sebesar 30.000 sehingga menghasilkan target biaya per speaker yaitu 102.000 rupiah. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan.
Kesimpulan, penentuan harga jual suatu produk atau jasa dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan ekonomi, absorption costing, dan target costing. Pendekatan ekonomi menitik beratkan pada elastisitas harga permintaan dan biaya variabel, di mana harga optimal ditentukan berdasarkan sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga. Jika permintaan inelastis, markup bisa lebih tinggi, sedangkan jika elastis, markup harus lebih rendah agar lebih tetap kompetitif dengan para pesaing. Sementara itu, pendekatan operation costing menetapkan harga dengan menambahkan markup pada biaya penuh untuk menutupi biaya non-manufaktur serta mencapai tingkat pengembalian investasi atau ROI yang diinginkan oleh perusahaan. Namun, metode ini memiliki resiko, yaitu jika perkiraan jumlah unit terjual meleset, maka perhitungan ini akan percuma-cuma dan malah memberikan sebuah kerugian bagi perusahaan. Sebagai alternatif, target costing digunakan dengan menentukan harga jual berdasarkan pasar terlebih dahulu, lalu menghitung biaya target harga produk tetap menguntungkan, di mana desain dan proses produksi disesuaikan untuk mencapai biaya yang diharapkan. Pendekatan ini banyak diterapkan oleh perusahaan besar seperti Toyota dan juga Boeing. Dengan demikian, pemilihan strategi harga harus mempertimbangkan faktor pasar, persaingan, dan juga struktur biaya perusahaan agar dapat mencapai profitabilitas optimal serta daya saing yang kuat. Baik, demikian presentasi dari kami mengenai perhitungan harga jual. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan kami, dan semoga materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pengalaman kita semua dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.